teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Silvi Maulida Fadila. Dan kali ini akan membawakan hal menarik untuk kita bahas bersama. Yang pastinya semoga bisa menjadi insight baru bagi teman-teman. Dan juga pelajaran yang kita ambil bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, di sini kita akan membahas terkait kegagalan PT Sanken Indonesia. Sebelum kita telah lebih jauh ya teman-teman, perlu diketahui bahwasannya di Indonesia sendiri ada dua merek Sanken. Jadi ketika mungkin teman-teman ini nggak asing ya dengan peralatan elektronik seperti kipas merek Sanken, Magicom, dan lain sebagainya, apakah kita akan membahas terkait kebangkrutan PT tersebut? Bukan ya teman-teman. Memang di Indonesia ini ada dua jenis macam Sanken, yang mana produk-produk yang biasa teman-teman temui di pasaran itu merupakan hasil produk dari PT Sanken Arga Jiwa. Sedangkan yang akan kita bahas analisa kegagalannya ini merupakan PT Sanken Indonesia. Jadi PT Sanken Indonesia sendiri ini memproduksi barang-barang komponen elektronik gitu ya, yang mana mereka akan memberikan suplai kepada industri manufaktur kayak gitu. Jadi mereka ini lebih ke bisnis B2B dibandingkan PT Sanken Arga Jiwa yang memproduksi barang untuk B2C seperti itu. Jadi ini merupakan dua jenis perusahaan yang berbeda. Nah, kalau misalnya kita analisis ya teman-teman, maksudnya dengan apa yang sudah aku baca ya, ada banyak faktor mengapa perusahaan PT Sanken ini ya, PT Sanken Indonesia ini mengalami kegagalan operasional di Indonesia. Latar belakang yang perlu teman-teman ketahui, PT Sanken Indonesia ini merupakan anak perusahaan dari perusahaan induk yang ada di Jepang kayak gitu. Mereka memproduksi tadi komponen elektronik yang mana ini akan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan suplai para industri manufaktur kayak gitu. Keunggulan-keunggulan awal yang mungkin ada di PT Sanken Indonesia ini adalah salah satu beberapanya, yaitu mereka itu telah menetapkan strategi operasional yang menurutku cukup baik karena telah menetapkan ISO 9001 dan juga 14001, yang mana ini mengartikan manajemen mereka itu patuh terhadap lingkungan. Ini menjadi suatu keunggulan bisnis gitu ya. Yang kedua, strategi mereka dalam menetapkan wilayah gitu ya untuk melakukan ekspansi ini juga cukup baik. Mereka ada di kawasan industri yang mana ini menjadikan potensi mereka itu unggul, apalagi mereka itu menjadi salah satu rantai pasok untuk industri manufaktur tadi elektronik, dan mereka ini posisinya ada di Cikarang, di mana itu adalah pusat utama untuk berbagai industri kayak gitu. Ketika mereka ingin melakukan B2B gitu ya, ini menjadi lokasi yang sangat strategis gitu teman-teman. Mereka juga punya strategi pemasaran yang baik, di mana mereka itu nggak cuman menyasar pemasaran untuk pasar domestik kayak gitu, tetapi juga mereka ini 40% dari hasil produksi mereka ini juga disalurkan untuk ekspor. Nah, secara general gitu ya, ini merupakan keunggulan-keunggulan yang menguntungkan gitu. Tapi kenapa sih kok bisa tetap mereka itu operasionalnya tutup di Indonesia ini, kalau misalnya mereka itu punya strategi seperti itu kayak gitu, dan keunggulan-keunggulannya seperti aku sudah sebutkan tadi. Nah, ditelaah juga bahwasanya PT Sanken Indonesia ini sudah mengalami kerugian sejak 2019, yang mana PT Sanken Indonesia ini akhirnya tutup operasional pada tahun 2025. Pastinya kerugian itu tidak datang tanpa alasan teman-teman. Banyak faktor yang mempengaruhi kenapa akhirnya PT Sanken Indonesia bisa mengalami kerugian tersebut kayak gitu. Apalagi secara mereka tuh mengalami kerugian 6 tahun sampai akhirnya dengan mereka tutup operasional. Nah, dimulai dari menurut aku ya, faktor kegagalan yang pertama, mereka itu sebagai anak perusahaan, mereka memiliki keterbatasan untuk fleksibilitas pengambilan keputusan. Jadi ketergantungan mereka terhadap industri atau terhadap perusahaan induk itu cukup besar, dimana mereka itu nggak fleksibel untuk menentukan strategi yang tepat sesuai dengan kondisi pasar dimana mereka itu dilakukan gitu ya. Misal di Indonesia sudah ada banyak perubahan gitu ya, preferensi pasar, mungkin adanya teknologi yang relevan harus diikuti dan lain sebagainya, tetapi mereka masih keterbatasan nih untuk mengambil strategi yang tepat sesuai dengan kondisi pasar, karena mereka itu merupakan anak perusahaan di mana mereka itu masih tergantung pada perusahaan induk kayak gitu. Juga ternyata faktanya adanya perubahan struktur perusahaan yang ada di Jepang kayak gitu ya, ini memberikan akhirnya dampak
kepada anak perusahaan yang ada di Indonesia ini menjadi kurangnya dukungan, karena mereka itu adanya peralihan dari produksi komponen elektronik tadi menjadi singkat cerita produk mereka itu berbeda, mengalami perbedaan berupa mereka peralihan produksi menjadi produk-produk semikonduktor. Jadi apa yang diproduksi di Indonesia ini sudah tidak support lagi dengan perusahaan induk yang ada di Jepang. Sudah yang di Indonesia ini mengalami ketergantungan pengambilan keputusan gitu ya, manajemennya harus bergantung kepada perusahaan induk juga mengalami perubahan struktur perusahaan tanpa memperhatikan anak perusahaan dari mereka. Jadilah PT Sanken Indonesia ini mengalami banyak hambatan gitu ya. Jadi mereka tidak bisa berinovasi sebagaimana mestinya karena kurangnya dukungan yang diberikan PT ataupun perusahaan pusat kayak gitu ya. Dan juga mereka pastinya ya hanya beroperasi sebagaimana strategi yang sudah ditetapkan awal. Jadi adaptivitas mereka itu terhadap dinamika pasar itu kurang, teman-teman. Akhirnya sudah banyak inovasi gitu ya, mereka pun nggak bisa berinovasi karena faktor tadi, ketergantungan tadi ya. Jadi mereka berjalan hanya di situ-situ saja. Padahal kita tahu nih faktor utama untuk bisa bertahan di pasar ini adalah adaptif terhadap perusahaan pasar gitu ya. Termasuk segala halnya, strategi maupun produk kita juga perlu inovatif sesuai dengan preferensi pasar yang selalu baru kayak gitu ya. Dinamikanya harus diikuti kayak gitu loh. Ini menjadi faktor utama kenapa ya tadi akhirnya hasil produksi mereka mungkin mengalami penurunan karena preferensi konsumen ini juga berbeda dengan munculnya kompetitor-kompetitor yang mungkin lebih bisa memberikan produk yang sesuai dengan perkembangan teknologi kayak gitu. Inilah yang menjadi pelajaran untuk pentingnya kita ketika mengalami di kondisi seperti itu ya, kita melakukan sebuah ekspansi untuk perusahaan kita, ini perlu adanya kejelasan strategi, atau bagaimana jika memang adanya keterbatasan untuk kita mengendalikan anak perusahaan ekspansi kita gitu ya, perlu kita bangun anak perusahaan ini menjadi lebih mandiri kayak gitu loh. Kurangi ketergantungan terhadap industri pusat agar mereka itu lebih fleksibel. Pastinya mereka itu bisa menyesuaikan bagaimana segmen pasar mereka yang ada di sana kayak gitu loh. Jadi memang penting banget ketika kita sudah memasuki perusahaan multinasional ini, perlu adanya pembangunan yang ada di kawasan baru ini memiliki kemandirian yang cukup agar menghindari seperti PT Sanken Indonesia ini, karena mereka merasa keterbatasan gitu ya. Jadi mereka itu sulit untuk bergerak mengikuti dinamika pasar. Ini menjadi pelajaran penting bagi teman-teman. Maka dari itu semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Banyak salah kata dalam penyampaianku mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.